Selamat malam, saya Yudi Prasetyo, NIM Q231190003. Saya di sini akan membuat tugas untuk mengoneksikan file database yang telah kita buat ke dalam sebuah program yang dibuat melalui VB.NET atau Visual Basic. Untuk yang dibutuhkan yaitu kita butuh pasti kita butuh SAM karena akan membuat koneksi ke sana melalui ODBC dan lain-lain. Di sini kita butuh SAM, butuh tentu VB.NET juga perlu, terus kita juga perlu driver ODBC, juga perlu untuk menginstal MySQL connector. Di sini SAM di sini saya menggunakan SAM versi yang 321. Terus untuk yang driver ODBC nya saya pakai yang tipe atau versi 5313. Terus untuk yang driver ODBC nya saya menggunakan yang 5.3. Terus untuk yang file pertama kali kita butuh membuat database nya dulu. Database itu bisa dibuat dari sini, dari file Apache ini, karena kemarin saya sudah mencoba tapi lupa untuk merekam apa yang sudah saya kerjakan. Jadi di sini saya akan mereview saja apa yang sudah saya kerjakan kemarin. Oke, untuk file pertama kalinya kita harus membuka SAM dulu. Terus kita start ininya Apache sama MySQL, kita start semua. Kemarin seperti terjadi sebuah error di mana port yang digunakan oleh Apache ini sudah digunakan oleh aplikasi lain. Maka dari itu saya mengubah port yang ada di sini, port 444. Harusnya ini kan 443 sama 80 atau 80. Untuk yang biar ini bisa jalan atau bisa saya pakai, saya sekarang membuatnya jadi port 44338080. Ini ubahnya di config ini ya. Terus setelah diubah ini, kita juga perlu merubah yang ada di sini. Nih, ada service and port setting. Terus ini bagian Apache nya. Ini awalnya port 8080, port 80 saja, tapi kemarin ada error. Terus saya berusaha untuk bisa digunakan, jadi saya menggunakan port yang berbeda. Di sini harusnya menggunakan port 80, tapi saya gunakan port 8080 seperti itu. Terus untuk yang MySQL ini kemarin tidak ada problem sama sekali, jadi saya tetap biarkan seperti itu. Terus kita review untuk yang phpMyAdmin. Untuk phpMyAdmin ini tampilannya seperti ini. Di sini ada database untuk melihat apa saja yang sudah kita buat. Untuk yang kemarin saya membuat yang ini, jual buku. Terus ada di dalam folder jenis. Ini cara membuatnya cukup simpel ya. Terus misalkan kita mau membuat nih, kita dibuat new nih, new. Terus kita akan database di sini. Misalkan kita database-nya jual online gitu ya. Nah seperti itu. Terus ini kita tinggal create aja. Tapi karena di sini saya sudah membuat database-nya kemarin, tapi saya lupa untuk merekod semuanya, jadi saya review saja di sini. Karena data sudah jadi. Ini di dalam jenis ada 4 kolom. Oke, seperti ini. Jadi data yang ada di sini nanti akan ditampilkan ke dalam VB.NET atau di Visual Basic-nya. Coba kita Visual Basic. Ya, ini ada beberapa program yang sudah saya buat atau saya praktekkan dari beberapa tugas yang lalu. Terus kita buka yang jual buku yang terbaru.
seperti ini. Saya mereview saja. Ini dibuat dari ini ada label dua label. Dari sini saya tarik ke sini, terus dari sini juga ini kan ada label nih, label diklik aja terus taruh sini. Terus ini adalah text box di bawah terus. Nah ini tinggal diklik aja, nanti ditaruh sini. Ini juga sama text box, dan ini list grid view nya. Gunanya ini nanti untuk menampilkan database yang ada yang sudah kita buat tadi. Terus untuk gimana sih cara untuk nampilin atau mengonekkan ini biar connect gimana gitu kan. Ini misalkan ini kan sudah jadi nih, ini kalau di run sudah seperti ini jadinya. Nah ini file yang tadi ya, yang kita buat di PHP MyAdmin. Sorry, ini keyboard saya agak error. Ini tampilan untuk yang sudah dikoneksikan melalui MySQL konektor tadi. Ini gimana sih cara nampilinnya gitu ya. Jadi ada pertanyaan seperti itu. Ini bisa tampil karena adanya script yang ada di dalam kolom ini. Ini kita klik 2 kali, itu akan muncul seperti ini. Ini harusnya masih kosong gitu ya. Jadi karena ini sudah saya buat, sudah saya tes juga, kemarin ada beberapa error karena salah penamaan. Misalkan di sini comment.txt itu yang sering saya lakukan, pasti errornya karena kurang satu huruf atau salah tanda baca seperti itu. Jadi cukup harus teliti. Jadi seperti ini untuk scriptnya seperti ini. Oke, bisa dibaca, bisa dilihat. Ini sebenarnya saya melakukan percobaan ini ada beberapa error beberapa kali, tapi sayang sekali saya kemarin lupa untuk merekod semuanya. Cuma ini karena waktunya sudah lumayan mepet, jadi saya nggak mau ngulang lagi error-error yang kemarin seperti ini ya. Yang paling penting di sini adalah kita harus bisa mengonekkan dari VB-net ini ke dalam yang file localhost tadi, file localhost. Nah, kita harus menampilkan ini. Dari beberapa teman-teman banyak yang diskusi errornya gimana gitu kan. Untuk saya sendiri, saya mempraktekkan ini. Yang cara pertama adalah saya menginstal driver ODBC nya. Nah, ODBC di sini. Memang pertamanya saya banyak errornya gitu ya. Terus saya baca-baca, ternyata dengan akses seperti ini bisa langsung mengatasi error yang saya alami. Yaitu yang pertama, ini awalnya tidak ada, ini yang koneksi VB ini awalnya tidak ada. Terus di apa namanya, di error yang ada itu ada cara penanganannya. Jadi kita setelah buka ODBC tadi, kita klik add, terus kita pilih yang ini, MySQL ODBC 5.3 NSI driver. Itu kita setelah itu nanti kita finish. Terus setelah kita finish, kita akan diarahkan ke sini. Nah, misalkan kita tadi udah buat nih file ini nih, bisa dibuat atau dirubah aturannya dari sini. Kita klik aja ini koneksi VB ini, terus kita configure. Nah, nama koneksi VB ini diawali dari sini.
dari pertama kita kan setelah finish tadi akan muncul seperti ini, terus kita gunakan nama koneksi VP atau nama yang lain tidak masalah ya. Terus untuk TCP IP atau servernya kita isi localhost dengan port yang sama dengan yang ada di SAM. Ini MySQL nya di port jalan di port 3306. Terus usernya root, karena di sini ada user root di localhostnya. Username root ini ditaruh di mana? Jadi dia jalan di database jual buku. Di sini ketika Anda membuat file yang ada di ini, file yang ada di sini nih, ini semua akan muncul di bagian ini karena semua DBJ ini sudah dibuat. Bisa dilihat nih, ada information skema di sini, ada jual buku yang baru kita buat tadi, ada performance skema, ada, ya kan. Jadi seperti itu kita usahakan ini ketika dites itu jalan normal atau connection successful gitu. Setelah oke, kita oke aja, terus kita oke lagi. Setelah ini tadi sudah dibuat jalurnya atau dikonekkan ke situ, kita tinggal membuat koneksinya dari sini, di sini. Terus kita ke project jual buku properties, terus reference ini di sini kenapa versinya berbeda gitu. Jadi saya dari apa yang saya baca, karena terdapat lumayan banyak error kemarin, terus saya baca-baca, terus saya mendapatkan file yang namanya ini. Nah, ini MySQL konektor tanpa diinstal. Jadi di sini ada beberapa versi. Jadi cara kerjanya tinggal di copy di folder ini ya. Dua file ini tinggal di copy di dalam copy di dalam folder C atau folder instalan MySQL konektor di sini, di folder MySQL. Nah, ini nanti yang kita pilih adalah yang di sini, MySQL data, ataupun kita coba aja yang salah satu yang cocok sama dengan sistem kita. Jadi seperti itu ya. Jadi setelah saya coba tadi beberapa fase dimana saya error beberapa kali, dan akhirnya saya bisa mengoneksikan database-nya. Awalnya juga bingung karena kenapa kok setelah dikonekkan kok tidak bisa gitu. Kan harusnya dari sini ada kayak error yang ini loh, add reference. Ini kan misalkan di add reference di sini .net, di sini nggak muncul nih, sama sih nggak muncul yang driver yang kita buat tadi. Terus ngakalnya dikit di sini browser atau browse, terus kita lari ke folder C program file, terus ada MySQL yang tadi, MySQL versi 4 atau ini salah satu dari dia. Untuk saya kemarin pakainya yang versi 4.5. MySQL data. Oh, salah. Saya pakainya yang 4.0. Sorry. Yang 4.5 kemarin ada error. Jadi errornya gini. Ketika saya run, itu database yang saya buat tidak dikenali. Jadi dia akan keluar error, ada berapa ya? 5. Ada 5 error. Dan itu ada penjelasan masing-masing, dan saya berusaha untuk mencari errornya itu di mana gitu ya. Jadi setelah digunakan seperti itu, kita bisa dapat jalan keluarnya dari sini. Ternyata bisa. Jadi kurang paham kenapa kok jadi mungkin beda versi ya, jadi yang versi 4.0 sama versi 4.5 mungkin cocok dengan
Visual Studio yang kita pakai. Jadi seperti ini jadinya. Ini form data jual buku, ini untuk scriptnya. Nah, di sini untuk yang sangat penting adalah yang di sini. Ini jangan sampai kita salah satu huruf saja. Terus yang di sini juga pengalamatannya. Ada kasus-kasus yang sempat curhat ke saya, yang bagian servernya ini nggak bisa jalan. Kenapa gitu? Terus ternyata pengalamatan di sini ada yang harus dilengkapi seperti itu. Jadi mungkin lumayan bingung ketika kita sudah mengkonekkan semuanya tapi nggak bisa keluar datanya. Kita mengkoneksikan semuanya ini sudah sesuai dengan rule-nya itu, tapi kalau nggak mau run atau masih ada error, kemungkinan kita harus cek dari script yang ada di sini. Nah, ini salah satu tanda baca atau salah satu hurufnya saja yang keliru, satu aja tidak mau. Jadi kita harus seperti itu, lebih teliti. Oke, cukup sekian. Ini file runningnya seperti ini ya, seperti ini. Terus untuk settingannya seperti tadi. Yang perlu diperhatikan untuk yang langkah pertama tadi, harus install SAM-nya sesuai dengan sistem yang ada pakai. Misalkan 64 bit ya kita download SAM yang 64 bit, kalau 32 bit butuh yang 32 bit. Terus setelah diinstal kita jalankan Apache service dan MySQL service yang ada di sini tadi. Ini dua-duanya ini diaktifkan atau di start. Nah, setelah dijalankan tadi kita membuat database dengan cara mengeklik yang ada di sini, admin phpMyAdmin ini. Nanti kita koneksikan ke dalam VPNet yang kita buat tadi. Cara koneksinya seperti tadi, kita butuh MySQL connector, butuh file yang saya temukan tadi dari beberapa kali error yang saya alami. Nah, caranya ini MySQL connector.net versinya 699. Kemarin sempat install yang ini kan tinggal di copy. Kalau kemarin sempat install yang installer gitu, cuma tetap error. Ini beberapa konektor yang sudah saya install terus, cuma nggak cocok dan error terus. Terus ini akhirnya saya menemukan yang ini dan akhirnya bisa mendapatkan hasil seperti ini. Nah, oke, cukup sekian, terima kasih. Semoga kita tetap sehat